Salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bertemu di channel Sahabat Doa. Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan ditekan tanda loncengnya, maka setiap hari kami akan menopang saudara di dalam doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon dan menaikkan segala pergumulan kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu yang akan menguatkan iman kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama tentang doa adalah dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini diajarkan tentang doa, di mana hal pertama ditegaskan bahwa di ayat 14 dikatakan bahwa Ia mengabulkan doa kita. Lalu kemudian ayat 15 dikatakan di sana Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Di sini saudara ditegaskan bahwa Allah itu mengabulkan doa dan permintaan kita. Itu artinya hal pertama supaya kita mengalami jawaban pengabulan dari Tuhan, kita harus hidup dalam doa. Kalau kita rindu melihat jawaban-jawaban Tuhan, kita rindu melihat mujizat Tuhan, kita harus berdoa kepada Dia, kita harus meminta kepada Dia. Seringkali orang-orang merindukan campur tangan Tuhan, merindukan pertolongan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, mujizat Tuhan, tetapi dia sendiri tidak meminta, dia sendiri tidak berdoa. Sedangkan di sini dikatakan siapa yang akan dijawab? Orang yang berdoa. Kepada siapa yang diberi? Kepada orang yang meminta. Kita menerima apa yang kita minta, dan doa kita dikabulkan, kata firman Tuhan. Itu sebabnya berdoalah dan memintalah kepada Tuhan, maka kita akan mengalami Allah mengabulkan permintaan dan doa kita. Jadi yang pertama saudara, hiduplah dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, maka kita akan mengalami jawaban atas doa dan permintaan kita. Kemudian saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini tentang doa adalah, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jadi doa yang dikabulkan itu adalah doa yang dipanjatkan dalam iman, doa yang dipanjatkan dalam keyakinan, dalam kepercayaan. Karena doa yang dinaikkan dalam iman dan kepercayaan, doa yang demikianlah yang dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa seringkali
anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ketika berdoa tidak mengalami jawaban doa karena mereka tidak berdoa dengan iman. Tetapi orang-orang Kristen yang hidup dalam doa dan iman, dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doanya, dan dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doanya. Firman Tuhan ini menegaskan saudara bahwa Tuhan mengabulkan, Tuhan menjawab. Itu sebabnya hiduplah dalam doa dan iman. Naikkanlah doa-doa saudara dalam iman. Naikkanlah permohonan dan kerinduan saudara kepada Tuhan dalam iman. Percaya bahwa Dia sanggup menjawab saudara. Percaya bahwa Dia pasti menjawab saudara. Maka saudara akan mengalami Tuhan menjawab doa dan seruan saudara. Kemudian saudara, hal ketiga yang ditegaskan di dalam teks firman Tuhan ini tentang doa adalah masih di ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa yang dinaikkan itu adalah doa yang dinaikkan menurut kehendak Tuhan. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita meminta kepada Tuhan, tetapi apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana Tuhan mengabulkan doa-doa yang tidak sesuai dengan kehendaknya? Artinya itu bertentangan dengan apa yang Dia kehendaki. Allah tidak akan memungkiri dirinya sendiri, saudara. Allah tidak akan pernah menentang dirinya sendiri. Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha mengerti, tetapi Dia tidak akan pernah menentang dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah melawan kehendaknya. Itu juga artinya bahwa kalau doa-doa kita berlawanan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tidak akan menerima jawaban dari doa-doa kita. Karena doa yang dikabulkan, doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, mari kita koreksi, mari kita lihat apakah doa-doa kita itu berkenan kepada Tuhan. Apakah doa-doa kita itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki. Karena seringkali kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, doa kita itu, permohonan kita itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Doa dan permohonan kita itu didasari oleh keegoisan. Doa dan permohonan kita itu didasari oleh hawa nafsu, oleh kedagingan. Doa yang kita naikkan itu kita tidak tahu bahwa itu sesuatu yang berdampak negatif ke depan. Ketika kita tidak matang untuk merencanakannya dan memikirkannya. Itu sebabnya saat ini mari kita coba berpikir lagi. Mari kita coba merenungkan lagi. Apakah doa-doa kita merupakan doa yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita perlu mencari kehendaknya dalam doa-doa kita saudara, supaya kita mengalami jawaban dari doa-doa kita. Puji Tuhan saudara, kita telah merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan ini, di mana ditegaskan di sini bahwa kita harus hidup dalam doa. Kita harus meminta, memohon kepada Tuhan, karena Dia mengabulkan doa kita. Dia mengabulkan permintaan-permintaan kita. Hiduplah berdoa. Kalau saudara rindu jawaban dari Tuhan, kalau saudara rindu Tuhan mengabulkan, berdoalah, memintalah kepada Tuhan. Dan kemudian Dia akan mengabulkan doa kita ketika kita menaikkan doa-doa dalam iman dan kepercayaan. Dan kemudian yang ketiga, Dia akan mengabulkan doa kita ketika kita menaikkan doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya.
Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan membangkitkan saudara, di mana firman Tuhan ini menyadarkan saudara bahwa doa itu penting kalau kita rindu jawaban Tuhan. Doa itu penting kalau kita rindu mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dan doa itu harus dinaikkan dengan iman. Doa itu harus dinaikkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika sebentar lagi kita menaikkan doa-doa saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara malam hari ini, kita akan naikkan bersama di hadapan Tuhan. Karena Dia Allah yang menjawab, Dia Allah yang menolong kita ketika kita berdoa dengan iman, ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan segala topik doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum kita akan bermohon di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Dia, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Tinggikan Tuhan. Mari ucapkan kata-kata syukur kepada Dia. Haleluya. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami muliakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami puji-puji Engkau. Tempat kami berseru, tempat kami mengadu, tempat kami bermohon. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan segala permohonan kami di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berseru, Engkaulah tempat kami mengadu dalam segala masalah, persoalan dan beban kehidupan kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini bersama-sama anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa, permohonan dan kerinduan mereka. Engkau Allah kiranya yang campur tangan, Engkau Allah kiranya yang bekerja. Nyatakan mujizat-Mu saat ini Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik-topik khusus doa saudara. Saat ini mungkin saudara sedang memikul satu beban yang hanya saudara yang tahu. Saat ini mungkin saudara sedang mengalami satu pergumulan, kerinduan dan sebagainya yang hanya saudara yang tahu. Tetapi dengar, Allah melihat semuanya. Mari serukan kepada Tuhan, saya menopang saudara dalam doa. Mulai berkata-kata, mulai ucapkan permohonan atas segala beban, pergumulan dan kerinduan saudara secara pribadi saat ini. Mari berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini saya menopang anak-anak-Mu dalam doa. Mereka sedang berseru kepadamu. Ada masalah, ada pergumulan, ada beban yang sedang mereka hadapi. Dan mereka datang kepadamu, mereka bermohon kepadamu, mereka berseru kepadamu. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dengarkan seruan mereka. Engkau yang tahu ya Tuhan segala beban persoalan mereka. Engkau yang tahu apapun yang menjadi kerinduan mereka. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan mereka saat ini Tuhan. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja. Engkau Allah yang campur tangan. Engkau Allah yang berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Nyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam
dalam segala kerinduan dan beban mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya saat ini Engkau mendengarkan seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau mendengarkan tangisan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Engkau tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Adakah saudara saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit? Saya rindu khusus berdoa bagi setiap saudara yang mengalami sakit saat ini. Dengar saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan apapun. Kalau dulu tidak ada yang mustahil bagi Dia, hari ini pun tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang berseru kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Datang kepada Dia dalam seruan, dalam tangisan dengan penuh kerinduan. Allah pasti peduli dan menyatakan mujizatnya untuk menyembuhkan setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tahu apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu sedang berseru kepadamu untuk kesembuhan segala penyakit yang mereka alami. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bermohon, hamba menumpangkan tangan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung. Tuhan, tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah ya Tuhan, dan sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, kolesterol. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudaraku, mungkin saat ini ada penyakit yang sedang saudara alami yang belum disebutkan. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Saya menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Mari sebutkan penyakitmu di hadapan Tuhan. Apapun itu, Dia Allah yang sanggup menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau melihat kerinduan mereka, Engkau melihat pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu. Berikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini,
Bapa di sorga, hamba berdoa, berikan selalu kesehatan bagi mereka. Ingatkan mereka selalu untuk hidup sehat ya Tuhan. Beri mereka hikmat Tuhan untuk hidup sehat dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu. Berikan kesehatan selalu dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara. Tuhan campur tangan di tengah keluarga mereka. Semua anggota keluarga mereka Tuhan tolong. Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami suasana sorga di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan lawat dan Tuhan berkati anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong memberkati para petani ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan para petani. Berkati mereka, berkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya sehingga mereka akan memperoleh hasil yang baik dalam nama Yesus. Berkati perjuangan para petani di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong dan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnis mereka bisa maju dan berkembang dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini yang berprofesi sebagai pengusaha pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka, untuk mereka memuliakan nama Tuhan, untuk mereka jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, bahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati segala usaha dan bisnis mereka. Berkati para pegawai, Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka. Tuhan campur tangan, bahkan para PNS, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka semua. Ajar mereka mengabdi dengan ketulusan hati, dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati mereka dalam karir mereka, di tengah-tengah kepegawaian mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para tenaga medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan di masa-masa pandemi seperti ini. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Jagai, lindungi, kuasai anak-anak-Mu, lingkupi anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati dan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, perawat, dokter, semuanya Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka. Saat ini Bapa di sorga, berkati juga hamba berdoa buat para pensiunan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka di masa pensiun mereka. Berikan sukacita, berikan semangat, berikan motivasi, dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan. Berkati juga instansi yang menjaga keamanan di bangsa ini, Bapak, polisi, tentara, dan jajarannya, semuanya Tuhan yang memberkati dalam profesi mereka. Berkati semuanya anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan saat ini hamba berdoa dalam ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami kemerosotan ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, memulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih ada dalam proses studi
Tuhan memberkati studi mereka, berkati semuanya bisa berjalan baik, bisa maksimal, dan bahkan akan menghasilkan hasil yang baik dalam proses studi mereka, sehingga kelak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil ya Tuhan. Berkati masa depan semua anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Hamba menopang mereka dalam doa, hamba menumpangkan tangan atas mereka. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengarkan anak-anak-Mu. Ini doa dan seruan kami. Ini hamba ya Tuhan yang menopang anak-anak-Mu dalam doa. Tuhan kiranya menjawab dan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Kami panjatkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya Allah telah mendengar dan menjawab doa kita. Dia Allah yang sanggup untuk menjawab doa-doa kita. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, supaya setiap hari saudara didoakan dan saudara juga dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, silahkan di subscribe saudara channel ini dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan melalui dukungan doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.